Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali sahabat JP Channel. Ya, senang sekali kembali hadir ya bersama sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan seluruh urusannya. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana melakukan penilaian ya angka kredit konvensional untuk yang non ASN. Kita tahu bersama ya bahwa dalam pengajuan jabatan akademik dosen ya, maka setiap dosen ya mengisi dupa ya. Jadi salah satu isian atau butirnya adalah butir pendidikan. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan sampaikan ya bagaimana aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Jadi yang pertama berkaitan dengan ijazah. Jadi kalau rekan-rekan semuanya ada yang sudah ya memperoleh gelar magister, maka gelar magisternya diakui 150 angka kredit. Kalau sudah bergelar doktor ya maka diakui angka kreditnya 200 ya. Kalau doktor bisa langsung pengangkatan pertama ke lektor ya, sedangkan magister bisa pengangkatan pertama ke asisten ahli. Nilainya sebetulnya sudah terpenuhi ya, nilainya sebetulnya sudah terpenuhi karena nilai lektor adalah 200 sedangkan nilai asisten ahli adalah 150. Tetapi diperlukan syarat khusus ya, syarat khususnya untuk magister ya dan juga doktor ya dalam pengangkatan pertama itu sama, yaitu minimal ya bisa publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Ya, bisa tingkat sintanya bisa dari mulai yang tertinggi 2 sampai yang 6 bisa itu dijadikan sebagai syarat khusus ya. Jadi itu yang pertama sahabat JP Channel terkait dengan ijazah ya. Dan yang kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan ini secara umum ya, ini biasanya berkaitan dengan pengajaran ya, kemudian pembimbingan ya, kemudian juga menguji ya, dan juga termasuk jabatan struktural ya, dan kita mengembangkan bahan ajar ya. Mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan melaksanakan perkuliahan. Jadi perhitungan SKS-nya berbeda ya. Kalau untuk asisten ahli ya perhitungannya 10 SKS pertama itu dihitung 5. Sedangkan 2 SKS berikutnya itu dihitung 0,5. Jadi total dalam satu semester itu yang diakui adalah 5,5 angka kredit. Ya, 5,5 angka kredit. Itu yang per semester. Jadi kalau digunakan 2 semester berarti ada 11 angka kredit. Untuk lektor kepala dan profesor sama. Jadi dihargai yang 10 SKS pertamanya sama, yaitu 10. Jadi 1 SKS dihargai 1 AK. Kan segitu. Jadi nilainya kalau 10 ditambah dengan untuk beban mengajar 2 SKS berikutnya dihitung 1. Jadi totalnya 11. Jadi hanya yang kedua ini untuk yang 2 SKS itu dihitung ya 1 AK ya. Karena 1 SKS-nya dihitung 0,5 AK. Jadi 11 ya, 11 AK ya per semester. Itu sama untuk yang lektor kepala dan profesor. Selanjutnya untuk membimbing seminar itu diakui 1 AK. Jadi berapapun jumlah mahasiswanya tetap sama ya, per semesternya 1 AK. Demikian pula untuk KKN ya. Kemudian PKL kita sebagai dosen pembimbing itu juga tidak tergantung pada jumlah mahasiswanya. Jadi per SKS-nya 1 AK. Aktivitas keempat ya, mulai kita sebagai pembimbing ya. Pembimbing ini hitungannya per orang. Ya, disertasi, tesis, skripsi dan juga laporan akhir studinya diploma. Untuk yang disertasi itu yang diakui ya batas maksimalnya 4 lulusan per semester. Ya, 4 lulusan per semester. Untuk satu orang atau satu lulusannya itu dinilai 8 AK. Ya, jadi kalau totalnya
Kalau kita membimbing 4 ya berarti 32 AK. Kalau kita membimbing 1 lulusan per semester ya berarti 8. Ya, untuk yang tesis diakui 1 orangnya 3 AK. Jadi 3 AK kita kalikan dengan 6, jadi total 18. Kalau skripsi sama ya, 1 lulusan diakui 1 AK. Jadi totalnya kalau kita membimbing berapapun ya, kalau di atas 8 lulusan berarti yang diakui tetap 8 lulusan. Jadi 8 kali 1 AK. Itu sebagai pembimbing utama. Adapun sebagai pembimbing pendamping atau co ya, ini per orangnya diakui disertasi 6 AK per orang. Ya, maksimal 4 lulusan. Jadi totalnya 24 ya, 24 AK. Tesis juga demikian. Jadi per lulusannya diakui 2. Jadi kalau kita membimbing misalnya 6 lulusan ya berarti kita memiliki 12 AK. Demikian pula skripsi. Kalau skripsi maksimal yang diakui 8 lulusan. Jadi kalau kita membimbing 10 mahasiswa ya, itu yang diakui hanya 8 ya, 8 lulusan per semester, maka nilainya adalah dikalikan 0,5, jadi 4 AK. Itu kalau kita sebagai pembimbing ya, kalau kita sebagai pembimbing. Selanjutnya kita sebagai penguji. Jadi ada perbedaan ya antara ketua dan anggota penguji ya. Bila kita sebagai ketua penguji maka nilai maksimalnya 4 lulusan per semester dan setiap lulusannya 1 AK. Jadi nilainya maksimal 4 AK ya, 4 AK per semester. Itu yang ketua penguji. Dan kalau anggota 0,5 ya, separuhnya. Selanjutnya, sahabat JP Channel ini membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan ya, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik. Ini setiap semester ya, 2 kegiatan per semester ya. Jadi ini angka kreditnya 2 ya. Kemudian untuk poin ke-7 adalah mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan ya, baik secara metode maupun substansi. Jadi ini dibatasi ya, 1 mata kuliah per semester. Jadi nilainya untuk setiap produknya 2. Jadi kita menghasilkan 2 AK. Di aktivitas ke-8 ini berkaitan dengan bahan ajar. Jadi kalau buku ajar itu dibatasi 1 tahun 1 ya, dan nilainya untuk 1 produknya atau 1 bukunya adalah 20 AK. Jadi kalau kita setiap tahun bisa menghasilkan 1 buku, maka kalau kita mengajukan ya selama jangka waktu selama 2 tahun setelah jabatan terakhir ya, maka kita bisa ya mengakui 40 AK ya, lumayan ya 40 AK. Selanjutnya modul ya, diktat dan seterusnya, itu 1 produk per semester ya, 1 produk per semester. Jadi kalau 1 produknya dihargai 5 AK, jadi kalau kita 1 tahun ya bisa menghasilkan 2 produk ya, per semesternya 1 produk, maka nanti AK yang kita peroleh adalah 10. Aktivitas ke-9 menyampaikan orasi ilmiah di tingkat PT. Ini 2 orasi per semester. Jadi nilainya 5 AK ya. Selanjutnya untuk jabatan struktural ya, mulai dari rektor ini diakuinya setiap semester. Jadi kalau rektor di sini ada 6 ya, berarti per semesternya diakui 6 AK ya. Maka kalau kita menuliskan di situ selama 4 semester berarti 24 AK. Ini urutan ya, mulai dari rektor itu 6 AK, ya, wakil rektor atau dekan itu 5 AK, dan kepala sekolah tinggi ya, kepala sekolah tinggi, pembantu dekan ya, pembantu dekan itu 4 AK. Dan untuk pembantu ketua sekolah tinggi, pembantu direktur ini 4 ya, termasuk direktur akademik juga 4. Pembantu direktur politeknik,
ketua jurusan itu 3 ya. Di sini berarti termasuk ketua program studi ya, ketua program studi. Di sini ada 3 AK per semester. Kemudian untuk yang ke-11 ini berkaitan dengan membimbing dosen yang jabatan akademiknya lebih rendah. Ini dihitung setiap semester. Jadi maksimal 1 orang ya, 1 orang aja ya per semester itu 1 orang ya, diakui angka kreditnya ada 2 ya. Jadi baik itu pembimbing pencangkokan ya dari dosen dengan jabatan yang lebih rendah dari kampus yang lain ya, maupun secara reguler ya dari kampus sendiri, itu nilainya ini dihitung per semester ya. Kalau dari pembimbing sebagai pembimbing pencangkokan itu 2 ya, dari dosen dari perguruan tinggi lain, kemudian regulernya 1 ya, itu per semester. Dan untuk yang ke-12 kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja. Jadi kalau ditugaskan ya, di institusi lain ya, di luar institusi ditugaskan ya untuk membimbing ya dosen lain dengan jabatan yang lebih rendah, tapi ini bagi dosen dengan lektor kepala ke atas ya, termasuk lektor kepala dan GB. Detasering itu nilainya 5, pencangkokan nilainya 4. Dan yang terakhir ya sahabat JP Channel, untuk pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi, ini bisa terkait dengan misalnya pelatihan pekerti ya, pelatihan AA, termasuk pelatihan dalam rangka pengembangan profesi atau keilmuan ya, bidang studi dosen ya, ini masuk di sini ya. Ini bisa tergantung pada lama kegiatannya. Dihitung mulai dari 10 jam ya, itu dihitung 0,5 ya. Ini ada urutannya ya. Antara 10 sampai 30, 0,5, 30 sampai 80 jam, ini satu AK ya. Dan seterusnya sampai lebih dari 960 jam, di situ diakui 15 AK. Jadi demikian sahabat JP Channel ya, ada 13 ya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, kemudian juga terkait juga dengan pendidikan ya, untuk ijazah pendidikan formal ya. Semoga ini bisa dipahami, dan ini sangat penting ya dalam proses ya kita untuk memahami ya unsur-unsur pendidikan ini ya, sehingga nanti memudahkan kita dalam pengajuan jabatan akademik yang lebih tinggi, dan agar pengajuan kita efektif dan kita bisa merencanakan lebih awal ya. Ya, ini mana yang dari pendidikan ini yang bisa kita tingkatkan nilai angka kreditnya ya, mana yang masih kurang, misalkan ketika nilai angka kreditnya masih kurang, kita bisa menambahkan dengan membuat atau mengembangkan bahan ajar atau buku ajar ya, mengembangkan modul atau diktat ya, sehingga bisa terpenuhi. Saya rasa itu sahabat JP Channel ya, penjelasan ringkas mengenai unsur utama khususnya berkaitan dengan kegiatan pendidikan ya dalam penilaian AK konvensional non ASN ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat semuanya. Insya Allah kita lanjutkan pada video yang lain ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.